Sayyidina Hasan Sayyid Fatimah Zahra Sayyidati Jilani Madal Imam Syafi'i Nabi Malik Hambali Nawawi Rafi'i Jamil Bukhara Hadisin Al-Qur'an wal Munkasirin bi Masyarikil Adila Magharibiha Sayyidina Muhajir Ahmad Isya Pakai Qadda Muhammad Wali Ali Wasuli Apura Jemain Tumail Arwahi Walidina Ma'atina wa Ajdadina Masya'ina wa Jamil Muslimina Muslimatan Allah yaghfiru lahum wa yarhamu ya'li darajatim fil jannah wa yanfa'una bi asrari manwarihim wa ulumihim barakatihim bid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Wa bi sanadil muttasil ila imamil muallifi rahimahullahu ta'ala wa adaman nafa bilum fid daraini amin. Qala Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 43 ya gitu ya. Paslon fi hukmil kalbi wa ghairihi minal hayawanati. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu iza walagal qalbu fi ina'i ahadikum falyurikhu summa liyagsilhu sab'a maratin ihdahunna biturabi wa iza walagal hirru fagsiluhu maratan wahidatan wa fi riwayatin iza saribal kalbu fi ina'i ahadikum fagsiluhu sab'ata biturab wa fi riwayatin sab'u marratin awwaluha aw akhiruhunna wa fi riwayatin fa'afaruhu saminatu biturabi wa kana ibnu sirin wal hakamu wal hamadu yakrahuna istimala sya'ril khinziri. Wa qala ibnu Umar kuntu ana fil masjidi fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa kuntu pata syaban wa azban wa kanat tilkal kilabu takbilu wa tudabbiru fil masjidi falam yakunu yurashuna say'an min zalika. Wa kanat Maimunah zaujan Nabi sallallahu alaihi wasallam taqulu lamma amaran nabiyyu bi qatlil kilabi kana fi baitin jaruwin wa kana fi baitin jarun saghirun fa akhrajahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam summa nadaha makanahu bil ma'i summa qala saykhuna radhiyallahu anhu wa ammal khinziru falam yablughna fihi syai'un an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam innama naha an akli lahmihi la ghair. Ya, lanjutan bacaan kita masih ya membicarakan masalah binatang-binatang ya yang ya diharamkan atau yang dianggap najis nih gitu ya. Nah, di sini paslon ay hadza paslon fi hukmil kalbi. Ya, ini pasal menjelaskan tentang hukumnya anjing. Gimana tuh anjing kita, ya. Wa ghairuhu dan lain-lainnya ya minal hayawanati dari binatang-binatang lainnya selain daripada anjing kita ya. Jadi itu masalah anjing nih ya. Kalau khinzir itu jelas di Quran ya gitu. Nah kalau anjing ini ya kan di Quran nggak ada ya. Jadi berdasarkan hadis gitu ya.
Nah, di sini hadisnya ya, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu adalah Rasulullah SAW bersabda bilang gini, "Idza walagal qalbu fi ina'i ahadikum falyurikhu summa liyaghsilhu sab'a marratin ihdahunna biturabi." Ya. Ini hadis Rasulullah SAW bersabda nih, apabila menjilat ya walaka ya menjilat si anjing ya pada bejana salah seorang kamu ya. Jadi kalau kita punya bejana, piring, baskom atau apa tuh barang dijilat oleh anjing. Nah, ya ada airnya di situ ya, palyurikhu, maka Nabi kata tumpahin tuh airnya. Buang. Gitu ya. Ya, jadi jangan dipakai gitu ya. Yurikhu. Summa liyaghsilhu sab'a marratin. Kemudian Nabi perintahkan, hendaklah kamu cuci tuh bejana tadi 7 kali. Ya, cuci. Ya, gitu bejananya tuh cuci 7 kali. Nah, ihdahunna biturabi. Salah satu dari yang 7 itu pakai debu, pakai tanah. Itu ya. Tuh ya, jadi Nabi kasih syarat tuh 7 kali cucinya ya. Nah, salah satu dari yang 7 itu ya pakai tanah gitu ya. Nah, gitu ya. Nah, ya. Nah, ngapa nggak pakai ya yang lain gitu, pakai tanah? Ya, ini ta'abudi ya, sebagian ulama mengatakan ta'abud ya, emang dari sunnahnya Nabi yang suruh begitu. Jadi kita nggak bisa kias dengan yang lainnya gitu ya. Nah, ada lagi ulama yang mengatakan ya kalau tanah gampang, jadi di mana aja kita ada ya pasti ada, gampang. Kalau pakai umpama pakai apa kok kayak pasir susah, sampai lagi pakai gula pasir. Ya. Nah, kan repot itu, kudu beli dulu ke warung ya, punya duit kok agak repot. Nah, kalau tanah kan itu gampang katanya gitu ya. Nah, itu ada yang bilang ta'abud jangan ya. Nah, ya jangan di apa tuh, jangan dikritik lah. Kalau ta'abud ini terima aja ya. Jadi apa yang Allah perintahkan, apa yang Nabi perintahkan ya terima aja. Gitu tuh namanya ta'abud gitu. Nggak usah kita ya kritik-kritik gitu ya. Nah, gitu ya. Ya, gitu. Tapi ada juga ya, jadi sini ya dulu ada Ustaz Ali tuh sering motong apa tuh? Potong kambing ya. Pernah tuh di ada Al-Fajri situ ada kambing digigit anjing gitu ya, digigit anjing. Nah, begitu digigit anjing tuh pahanya ya di apa ya. Nah, begitu dipotong tuh dikelet, itu betulan apa tuh? Betulan yang digigit sama anjing tuh itu ya biru. Gitu tuh ya, daging itu ya, daging kambing itu biru katanya, kata dia Sadali tuh ya. Nah, ya di apa tuh biru katanya, das biru ya. Nah, ya kan gonyor-gonyor tuh gitu. Nah, akhirnya diambilin aja apa tuh ya, ini apa tuh abu ya, di ember gitu disiramin ya. Begitu disiramin tuh balik aja kembali tuh ya, tuh daging apa tuh ya, nah, kambing tuh yang tadinya biru balik kembali ya merah lagi sama yang ada gitu, dan ya hilang tuh ininya gitu. Boleh dimakan? Ya boleh gitu ya, tinggal cuci aja kan gas itu gitu ya. Tuh ya. Nah, itu ya mungkin satu rahasia itu Allah ya suruh pakai abu, Nabi suruh pakai abu begitu ya, pakai turab itu tuh kata Sadali dia cerita tuh dulu pakai itu, dia pernah ya gitu, dikata begitu disiramin tuh gas yang digigit anjing langsung tuh gitu ya, hilang birunya tuh hilang aja, langsung merah gitu ya. Nah, itulah ya. Nah, di sini Rasulullah suruh perintah 7 kali. Nah, di mana ihdahunna, yang penting salah satu dari yang 7. Entar di awal, di tengah atau di akhir. Ya, tapi yang bagusnya sih ya di tengah dah gitu ya. Di awal siramin dulu air. Nah, di tengah baru pakai abu dato ya, pakai tanah. Nah, gitu. Nah, ntar kan akhir siramin lagi jadi bersih. Kalau di akhir kan kotor ya, nambahin air lagi gitu ya. Nah, ya. Nah gitu. Wa iza walagol khiru.
fagsiluhu marratan wahidatan. Tuh ya. Nabi kata apabila bejana kamu tuh dijilat ya oleh kucing, maka basuhlah, cucilah tuh bejana sekali saja. Artinya siramin doangan ya, karena bekas kucing gitu ya. Jadi ya enggak najis ya gitu. Ya, artinya enggak najis seperti anjing ya. Ya teman buat ngilangin ya kotor aja ya. Ya anjing enggak apa tuh enggak najis gitu. Kucing ya gitu. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain bukannya walaqa, yaitu iza saribal kalbu. Ya, jadi bukan walaqa tuh artinya dijilat. Nah, kalau sariba minum. Jadi apabila anjing minum tuh air yang ada di bejana kamu, nah gitu ya. Nah, itu Nabi kata ya fa'ariku tuh ya, itu ya. Iza saribal qalbu fi ina'i ahadikum fagsiluhu ya fagsiluhu. Ya, maka Nabi bilang apabila tuh ya meminum tuh kanjing pada bejana kamu ya, ngapa kesiluhu, maka cucilah oleh kamu akan bejana tadi. Nah ya, asabiatu biturabi, maka cucian yang ketujuh yaitu dengan ya tanah ya. Tuh ya, ini riwayat itu ya. Wafi riwayatin, dalam riwayat yang lain ya sab'u marratin, cuci ya basuh 7 kali, awalahunna gitu, yaitu awalnya pakai tanah 7 kali ya. Nah, riwayat yang lain au ya gitu. Ini kalimat au ini sakurawi. Ya, dalam riwayat tuh ya, dalam hadis kalau pakai au itu berarti hadis sakurawi. Ya, perawi itu ya ragu. Ya, gitu ya, ada keraguan apakah di awal apa di akhir atau apa gitu. Hanya di sini dikatakan awalahun. Nah, yaitu 7 kali cuci ya, awalnya pakai abu gitu ya. Nah, au tuh ya sakurawi perawi ragu mungkin bukannya awal katanya ya. Apa tuh akhiruhunna ukhrahunna ya, yaitu bahkan katanya di akhirnya dari yang 7 katanya tuh ya. Jadi bukan di awal, katanya di akhir tuh tanya ini. Wafi riwayatin, dalam riwayat lain lagi fa'afaruhu saminatu ya gitu ya biturabi ya, maka dalam riwayat yang lain maka lumurin ya aparoh ya lumurin ya gitu yang dia bejana tersebut yang ke-8-nya tuh ya dengan tanah. Ya, jadi 7 pakai air, nah kemudian 8, nah baru siramin tanah gitu ya. Ini ya hadis ya sakurawi nih. Nah ya, nah begitulah ya hukum daripada ya anjing itu ya, berarti ya najisnya mughaladzah gitu ya, najis yang berat gitu ya. Nah terus ya, wa kana Ibnu Sirin wal Hakamu ya wa Hamadu yakrahuna istimala sya'ral khinziri. Dan adalah Ibnu Sirin, ini menurut pendapat dia nih ya, Ibnu Sirin ya seorang tabi'in ya, Ibnu Sirin dan Hakam Muhammad dan Imam Muhammad yakrahuna, mereka nih ya memakruhkan hukumnya ya apa istiqma ya istiqmala sa'ral khinziri, menggunakan rambut ya babi, bulu babi. Jadi menurut ya Ibnu Sirin
Imam Hakam dan Ahmad, ya, kita bulu anjing bulu babi itu ya hukumnya nggak haram, makruh gitu. Hanya ada sebagian ya dari ulama emang ya yang bolehin tuh bulu apa tuh ya bulu babi itu buat apa tuh ya apa tuh buat jahitin yang memang kancing ini gitu, atau tali sendal gitu ya, ada yang bolehin gitu ya. Nah, ini mungkin ya mengikut pendapat Ibnu Sirin nih gitu ya. Nah ya ada riwayat apa kalau sekarang katanya banyak bulu apa tuh bulu babi katanya buat apa tuh ya buat sikat wakoas katanya ya. Nah itu ya. Nah kalau hukumnya emang makruh ya cuma nggak jadi apa kan berarti nggak najis gitu ya. Nah gitu ya, nggak haram gitu ya. Nah biarin dah ya, ini pendapat ya. Jadi memperluas dengan banyaknya begini khilaf ya, luas jadinya ya. Jadi nggak ada ya halangan buat kita. Jadi kalau yang mau kita pakai kita apa ya udah nggak apa-apa udah ya, gunakan aja gitu ya. Gitu. Apalagi ya yang nggak jelas ya. Kalau memang jelas tuh dari bulu ya anjing atau bulu babi ya gitu, ini menurut Ibnu Sirin aja ya berarti itu hukumnya makruh. Hampir lagi yang nggak jelas baru katanya ya gitu ya, itu nggak gituan, karena segala sesuatu itu apabila sak itu lari kepada hukum asli gitu ya. Nah kepada hukum asli gitu ya. Nah kayak sikat gigi ya, sikat koas pada tuh katanya pakai ya bulu babi ya, kita nggak tahu baru katanya kan. Nah ya jadi kita istishab ya langsung kepada pendapat ya awal, karena pendapat awal biasanya koas itu bukannya pakai bulu babi, biasanya sikat gigi itu pakai ya. Nah ya dari apa tuh ya, entah dari samuk atau apa gitu ya, bukan dari itu ya, cuman baru katanya gitu ya. Dan ya. Nah itu kata Ibnu Sirin tuh ya. Jadi bulu ya anjing ya bulu babi itu menurut dia itu hukumnya makruh menggunakannya gitu. Waqala Ibnu Umar, berkata Ibnu Umar, kuntu anamu fil masjidi fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata Ibnu Umar, dulu saya tidur ya pada masa Rasulullah di masjid gitu. Wa kuntu pada saban azban, dan saya dulu itu seorang pemuda ya yang belum nikah ya masih bujangan itu ya. Nah ya azban tuh ya belum nikah. Nah dia tidur di masjid gitu ya. Wa kanatil kilabu tuqbilu wa tudabbiru fil masjidi, sedangkan tuh anjing bolak-balik. Nah, tuqbilu itu artinya dia masuk ya, kemudian dia berpaling, artinya didatang, dikeluar, masuk, keluar masuk di masjid gitu. Kata Ibnu Umar nih kita ya. Jadi palam yakunu ya yurasyuna say'an min zalika ya, maka mereka tuh tidak mencepritkan air sedikit pun pada bekas anjing tadi. Jadi anjing bolak-balik tuh ke masjid. Nah itu ya, nah nggak disiramin air sedikit pun ya, para sahabat-sahabat tuh nggak siramin itu ya, berarti tuh ya dianggap tuh anjing ya suci gitu ya. Nah gitu ya. Nah tuh ya, jadi kayak kucing dah ya, berarti bukannya nggak najis tapi najisnya kayak kucing. Jadi kalau kucing kan ya jalan udah mandi kan nggak gitu, kalau kucing kan nggak najis gitu ya. Hah? Ya biarin aja gitu. Hanya kayak Imam Malik menganggap kan bahwa anjing itu bukannya nggak najis gitu, teman dia cukup kita siramin air aja sekali. Jadi kayak apa tuh anjing nih, seperti kayak kucing yang gitu, dikencingin anjing nih, atau kita injak kencing anjing, nah kencing kucing sama gitu. Jadi kita
ya injak nih kencing kucing gitu atau tai kucing ya tai anjing diinjak udah siramin aja air sekali gitu. Itu menurut Imam Malik gitu ya, bukannya nggak najis gitu, tapi najisnya nggak pakai 7 kali gitu ya. Nah ya nyucinya nah yurasuna iya itu kan palam yakunu yurasuna gitu kan. Iya, jadi mereka tuh tidak nyiram sama sekali. Ya, berarti kan tuh anjing bolak-balik gitu. Ya, gitu. Hanya hadis ini kan menurut ulama masih mubham. Ya, mubhamnya apa? Ya, ada kemungkinan ya kering kan? Kan kalau sama-sama kering kan? Iya, anjing tuh kering, tangan kita kering, ada anjing kering, kita pegang, jadi nggak masalah. Ya nggak najis. Kan kalau yang jadi najis itu kalau salah satunya anjingnya basah, tangan kita kering nih, gitu. Atau kitanya basah, anjing kering, gitu, ya. Nah itu, hanya hadis ini masih mubham, gitu, ya. Nah, ya, jadi belum jelas, gitu. Nah, nah, gitu ya. Wakanat Maimunatu, ya, zaujan Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu. Dan adalah Siti Maimunah nih istrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam bilang lamma amaron nabiyyu sallallahu alaihi wasallam biqatlil kilabi ya tatkala Nabi perintahkan untuk membunuh anjing ya kana fi baiti jaruun saghirun Fa'akhrajahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di rumah saya, rumah dia tuh Maimunah, ya bilang ada anak anjing jaru, ya jaruun tuh anak anjing kecil, gitu ya. Gitu di rumah saya ada anak anjing tuh, gitu ya. Sogirun yang masih kecil, gitu. Fa'akhrajahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah usirnya tuh. Keluarin ya Rasulullah keluarin kusir gitu ya summa nadoha makanahu bil ma'i kemudian Nabi mempercikkan tempatnya tuh anak anjing tadi dengan air jadi nggak dicuci ya dikipretin aja ya nadoha kayak kita kencing anak laki-laki tuh yang belum makan apa kan nah itu kan cukup dipercikin itu ya nah tuh ya berarti ini kalau menurut hadis ini ya berarti ini najisnya mau apa kan gitu ya nah tuh ya jadi Nabi tuh ya mercikan tuh katanya wakanahu bil ma nah tuh ya tuh summa qala saykhuna radhiyallahu anhu gitu. Kemudian kata Imam Wahab Sa'roni ini berkata guru kami radhiyallahu anhu ya gitu ya. Nah ya gurunya nih Wahab Sa'roni yaitu Imam Zakaria Al-Ansori ya gitu. Karena Imam Zakaria ini itu disebut Syekhul Islam ya gurunya orang Islam artinya guru ulama-ulama ya besar tuh ya Wahab Sa'roni Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, Imam Romli, Imam Khatib As-Sarbini, Imam Al-Mahalli, Jalaluddin As-Suyuti. Nah itu ya, itu ulama-ulama besar. Itu semua ngajinya tuh ya kepada Imam Zakaria Al-Ansori. Hanya disebutnya gelarnya Syekhul Islam gitu ya. Karena yang ngaji tuh ya semua jadi ulama-ulama besar gitu ya. Imam Jalaluddin ya As-Suyuti ya gitu ya. Ya, yang punya tafsir Jalalain terkenal ya Durrul Mansur karangannya banyak ya nah tuh ya terus lagi ya apa tuh Imam Ibnu Hajar Al-Haytami nah itu yang punya kitab karangan Tuhfah ya dan Imdad ya gitu ya nah, karangannya banyak tuh ya Imam Ibnu Hajar itu belajarnya sama Imam Zakaria Ansori nah ini termasuk yang kita baca Wahab Sa'roni ya jadi banyak tuh ya karangannya nah ya Imam ya apa tuh Romli ya itu sarah daripada Minhajul Thalibin ya tuh ya kitab Minhaj nah itu ya sarahnya
Nah itu ada 8 jilid itu ya. Nah itu kan Khatib Asyarbini ya, muridnya juga, yaitu kitabnya Mughni ya, Muhtaj itu 4 jilid gitu ya. Nah belum lagi yang lain-lain itu banyak tuh yang terkenal. Hanya disebutnya gelarnya tuh Imam Zakaria Ansori Syekhul Islam gitu ya, gitu karena muridnya tuh jadi ya ulama besar semua gitu ya. Nah berkata guru kami ini radhiyallahu an gitu, amal khinzir, adapun yang namanya babi, palam ya yubal yalam yabel palam yablugna fihi sayun an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Adapun ya khinzir itu tidak sampai berita kepada kami ya masalah khinzir sedikit pun dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi kalau masalah khinzir Nabi itu nggak nyebut-nyebut ya gitu ya, nggak ada berita karena ya khinzir itu sudah disebut dalam Al-Quran ya. Allah sebut tuh ya, hurimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir gitu ya. Itu udah disebut Al-Quran itu ya. Nah katanya enggak menyebut sedikit pun katanya Rasulullah. Nama ya gitu nuhiya an akli lahmihi ya la ghairi ya gitu lah gairin ya, hanya saja kalau khinzir itu ya dilarang untuk memakan dagingnya, tidak yang lainnya. Di Al-Quran kan bilang ya nggak boleh tuh walahmu khinzir, hurimat alaikumul maitatu wadamu walahmul khinzir, diharamin kamu untuk makan daging ya daging babi gitu ya, minyaknya enggak ya. Ya, habis kan dagingnya doang. Iya, ya. Quran kan bilang dagingnya, kalau minyaknya agak gitu, nggak ada Quran, Nabi nggak bilang gitu kan, gitu ya. Ya, jangan begitu. Ya, Allah sebut yang enak, ya bukan yang nggak enak. Jadi Allah sebutkan yang enak, yang enak kalau binatang apanya? Ya dagingnya, itu. Ya, nah kalau yang lainnya sih, ya. Nggak kayak disebut, emang udah nggak enak ketahuan kan gitu ya. Jadi yang enak kalau sebut daging ya babi. Nah kalau perutnya minyaknya nggak enak, udah buang, nggak boleh gitu ya, sampai lagi ya kan gitu ya. Suruh ya dagingnya yang disebut yang enak gitu ya. Yang enak aja dilarang, hampir lagi yang nggak enak gitu. Jangan kita balik ya, nggak boleh kan dagingnya gitu ya, iya karena rakusnya kita gitu. Nah itu ya gitu. Waqalat Ummu Saleh ya gitu, arsalatni maulati ila Aisyata radhiyallahu anha biharisatin pawajadtuha tusalli fa'asyarat ilayya andaiha gitu ya. Telah mengutus, berkata Ummu Saleh nih, telah mengutus nih kepada saya tuan saya nih, maulati itu tuan ya, perempuan dia budak ya gitu ya. Saya diutus oleh tuan saya ila Aisyata, kepada Siti Aisyah radhiyallahu an biharisatin, dengan bawain harisah, bubur daging gitu ya. Harisah tuh bubur daging ya, jadi ya gitu ya, bubur ya beras atau kita gandum sono, nah digodok campurin dengan daging tuh harisah sebutnya gitu ya. Ya, tuh ya. Nah, itu katanya saya diutus sama tuan saya untuk ke rumah Siti Aisyah bawain bubur. Ya. Pawajad tuha tusalli. Maka saya dapetin Siti Aisyah lagi salat. Gitu. Fa'asarat ilayya andaiha. Maka Siti Aisyah mengisyaratkan kepada saya untuk meletakkannya. Jadi begitu disampai liatin, nah Siti Aisyah suruh taruh di situ lagi sembahyang, gitu ya, taruh di situ. Nah begitu saya taruh tuh di tempatnya yang disuruhin, nah
Pajaat hiratun, maka datang kucing. Kita Pa'akalat minha, maka kucing makan dari hasil harisat tersebut. Palamman sarapat Aisyatu min salatiha, tatkala selesai itu ya Siti Aisyah dari salatnya, akalat min haitsu akalatil khirratu, maka Siti Aisyah makan yang betulan kucing makan. Itu ya. Nah, ini kan nunjukin bahwa ya kucing itu enggak najis itu ya. Nah, gitu ya, dimakan tuh ya, yang makan tuh. Paraatni ya anzuru ilaiha gitu. Maka Siti Aisyah memperlihatkan kepada saya ya bahwa dia itu makan tuh ya harisat tadi gitu ya. Pakolat ya, maka berkata Siti Aisyah, ata jabina ya benata akhi ya, apakah kamu heran wahai saudara anak perempuan saudaraku gitu ya, lo heran ya gue makan tuh bekas kucing gue makan, lo heran itu karena ya dilihat tuh sehingga makan gitu, liatin aja lah gitu ya. Nah gitu ya, kata Siti Aisyah tuh, apakah kamu heran tuh wahai anak perempuan saudaraku. Pakul tu naam, saya bilang iya. Nah pakolat, maka kata Siti Aisyah, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sungguhnya Rasulullah SAW bersabda, fa innal khirrata laisat binajsin, innama hiya minat tawafina alaikum wat tawafatu ya, wat tawafati wah ya gitu ya. Kata Siti Aisyah, sungguhnya kucing itu ya tidak najis. Nah, ya. Innama hiya minat tawafina alaikum, hanya saja tuh kucing ya termasuk binatang yang mundar mandir, yang tawaf ya, bolak-balik masuk gitu ya di rumah kita kan, alaikum ya, wat tawafati, atau juga yang selalu bolak-balik tuh gitu ya. Nah itu tawafin ya. Jadi kalau kucingnya laki-laki tawafat ya perempuan gitu ya. Nah itu kata Siti Aisyah tuh gitu. Jadi Rasulullah bilang begitu. Nih saya makan bekasnya gitu ya. Ini nggak ada ukuran, bukan ukuran apa jijik geli apa, ini kan ukuran ya, hukum ya, hukum apa tuh ya, hukum tuh halal apa nggak halal apa ya, najis apa nggak najis gitu, bukan ukuran geli. Kalau geli sih lain lagi. Iya, geli kasih kucing makan buang, bukannya kan kalau geli bukan ukuran itu ya. Ya memang ada nanti yang ukuran geli itu adalah ya termasuk haram ya, itu bagi binatang kan, binatang yang menjijikkan, yang geli ya seperti cacing kan gitu ya, ulat. Nah itu kan haram, nggak boleh kita makan itu. Nah itu ya karena itu kan ukurannya karena jijik geli gitu ya, jadi diharamin. Nah kan kalau yang nggak geli sih lain, berarti kan di luar ya, bukan di luar hukum dah gitu ya. Nah itu ya. Nah wa katsiran ma raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawaddau min fadliha wa yaqulu inna sanura sabuin la kalbin gitu ya. Kebanyakan ya ma raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya gitu, saya lihat Rasulullah SAW tuh ya yatawaddau min fadliha, yaitu dia Rasulullah tuh wudu dari bekas sisa air tuh ya yang diminum ya gitu ya, dari ya asanur ya, yaitu dari kucing tuh katanya gitu ya, min sanurin ya sabuin ya, sanurin sabuin tuh artinya kucing, atau kalau kita kayak apa tuh binatang macan tutul itu ya, sabuin tuh ya, sabuin buas ya gitu ya. Jadi kita macan tutul tuh kan kayak kucing dia kan
Itu ya. Nah gitu. La kalbin, tapi Rasulullah tidak uduk bekas jilatan anjing. Jadi kalau bekas binatang buas tuh, nah itu enggak najis ya, kas macan minum tuh air kan gitu ya, najis gitu ya, enggak najis gitu. Nah itu ya, ini. Wa kana Abu Hurairah radhiyallahu anhu yaqulu, dan adalah Abu Hurairah radhiyallahu an bilang, idza walaqas sanuru ya fi inain fagsiluhu sab'a marratin. Ini kata Abu Hurairah nih ya. Jadi bukannya hadis Rasulullah nih. Ini hadis mauquf ya, disebutnya hadis mauquf ya, karena perkataan sahabat ya, bukan Nabi gitu ya, atau juga disebut asar ya, asar sahabat ya. Nah Abu Hurairah radhiyallahu anhu bilang, iza walaqa sanuru tuh apabila tuh ya menjilat tuh ya, macan tutul lah kita bilang tuh, fi inain pada bijana paksiluhu sab'a maratin, maka basuh 7 kali gitu. Nih menurut Abu Hurairah gitu. Wa fi riwayatin min anhu wa fi riwayatin anhu marratan ya au marratain. Dalam riwayat yang lain Abu Hurairah kata basuhnya sekali atau dua kali gitu ya. Jadi bukannya 7 kali, itu riwayat pertama, dalam riwayat yang lain. Gitu ya. Wasu ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil pa'rati tamutu bisamani. Ya, Rasulullah SAW ditanya ya sahabat tuh tentang tikus pakrun ya, tikus yang mati pada samin. Ya, samin minyak ya gitu ya. Gitu ya, minyak samin tuh. Nah, pakola maka Rasulullah in kana jamidan fa'alquha ma haulaha wa in kana ma'ian fala taqrabuhu. Gitu. Ya Rasulullah bagaimana tuh kalau samin tuh ya gitu ya, tikus mati di situ di samin. Begitu boleh gak dimakan? Gitu tuh saminnya. Nah, jawabnya Rasulullah ya, in kana jamidan, kalau saminnya tuh beku ya gitu ya, beku tuh kayak mentega kan, beku jatuh situ ya. Nah itu saminan tuh fa'alquhu, maka kata Rasulullah tuh ya, nah lemparin, artinya tuh apa ya, sendok aja tuh buangin gitu ya, yang betulannya tuh gitu, wama haulaha, dan yang ada sekitar daripada tikus itu. Nah gitu tuh beku tuh kan, jatuh di situ mati. Nah ya angkat tuh tikusnya dan yang sekitarnya buangin, angkat. Nah yang lainnya sisinya boleh dimakan gitu ya. Nah tapi wa in kana ma'ian, kalau saminnya itu cair ya, cair, fala taqrabuhu, jangan kamu deketin lagi, artinya buang dah ya, karena kalau cair kan ya udah nggak bisa kan, udah nyantu. Karena kalau benda cair kejatuhan tuh najis, sudah nggak bisa disuciin gitu ya, nggak bisa dicuciin lagi, nya udah buang gitu ya, kayak minyak kan gitu ya, minyak kejatuhan ya, kalau cecek ya, kalau ceceknya apa ya, nah apa tuh masih beku nggak apa-apa masih ya, karena cecak itu termasuk bangkai binatang yang nggak punya darah ya. Nah beda dengan tikus. Nah kalau tikus ya binatang yang punya darah itu mengalir. Nah itu kalau dia mati di situ ya berarti minyaknya jangan dipakai lagi gitu ya. Nah gitu ya. Nah tapi boleh buat nyalain lampu gitu, kalau minyak tanah atau minyak kelapa tuh gitu, buat minyak itu boleh, tapi nggak boleh buat di masjid, nggak boleh dijual. Karena kalau kita jual itu berarti jual najis, jadi haram.
Ya, bagi orang boleh. Ya, gitu ya. Mama minyak tanah tuh. Ya, dulu kan digentong. Nah gitu. Nah, ada tikus tuh mati di situ. Nah, udah biar kata udah baru juga matinya di situ. Udah mati udah najis, bukannya kali wah udah lama kerendam nih udah bau gitu. Enggak, gitu. Kali baru gitu, baru masih ya gitu ya. Iya, masih kelopak-kelopak mati gitu, nangkat itu. Ah, udah najis. Ya. Tuh minyak tanah. Ya, jadi jangan jadi dijual. Gitu ya. Nah, bagian orang boleh buat apa tuh? Buat masak dah tuh di kompor dulu kan. Atau lampu tuh, lampu boleh. Tapi nggak boleh buat masjid lampu. Gitu karena itu benang ya apa ya barangnya mutan najis itu ya najis itu gitu ya. Tuh ya jadi Nabi kata tuh kalau dia beku buangin tuh bangkainya dan yang sekitar dari bangkai gitu ya. Nah dikerok dah situ. Nah kalau batu bentuknya cair nah ke tumpahin dah Pak jalatak robuhu tuh jangan deketin. Wapi riwayatin Pak arikuhu. Ya, kata Nabi dalam riwayat yang lain tuh tuang aja buang udah. Ya, jangan dipakai lagi gitu. Gitu. Wasu ila zuhri anid nabati tamutu. Ya, dan telah ditanya Imam Az-Zuhri nih ya tentang binatang yang mati gitu ya. Ya, bizaiti yaitu di minyak. Gitu, zait. Ya. Wasamin dan samin ya wal wadaki ya dan wadak itu wahwa jamidun yaitu samin yang beku sebutnya wadak ya au ghairi jamidin atau yang enggak beku ya apa tuh yang jatuh tuh ya Pak Rotun itu ya nah tuh ya itu tikus tuh ya tamu tuh ya ila Zuhri anid dabati tamutu tuh ya Pak Rotun dari Pak L-nya tuh sono ya Pak Rotu tamutu au ghairuha faqala maka kata Imam Zuhri balaghana anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala telah sampai berita kepada kami bahwa Rasulullah SAW itu bersabda in kana jamidan fa'alquha wa ma haulaha ya kata Imam Zuhri jika tuh minyaknya tuh beku maka lemparin tuh bangkinya dan yang sekitarnya wa kalau ya gitu wakulu ya sama nakum ya dan makanlah ya samin kamu wa in kana ma'ian kalau dia cair tuh saminnya fa'arikuhu maka tumpahin buang gitu ya itu kata Imam Zuhri ya itu hadis dari Rasulullah begitu ditanya wala takuluhu jangan kamu makan tuh samin gitu ya nah itu ya tuh Imam Az-Zuhri ya seorang tabi'in gitu ya lama waqala Abu Hurairah berkata Abu Hurairah radhiyallahu an su'ila Rasulullah sallallahu anil fa'rati tamutu birsamani azaibi ya kata Abu Hurairah nih ditanya Rasulullah SAW tentang ya tikus yang mati pada samin yang cair gitu ya zaib tuh ya yang lebur yang cair gitu faqala istasbihu bihi kata Nabi ya tuh samin ya yang cair itu kamu jadiin buat lampu gitu ya jadi boleh bikinin tuh buat apa buat lilin itu atau buat jadi lampu tuh buat minyak gitu ya nah itu Nabi kata jadi jangan dibuang begitu aja masih bisa ya digunain gitu ya nah tuh ya gitu tuh au qala intafi'u bihi atau juga Nabi bilang intafi'u bihi gunain manfaatin tuh minyak samin yang seperti itu ya sayang kalau dibuang kan ya gitu hampir lagi minyak tanah segentong ya gitu sekarang kan mahal ya kok sekarang ya gitu ya itu ya seleternya mahal tuh itu ya nah
ya, yang sayang. Nah, gunain dah buat apaan ya? Buat lampu atau buat apa gitu, ya, gitu. Asal jangan buat ya nyalain di masjid gitu, ya. Lampunya buat di rumah boleh kalau kayak dulu kayak Patromak tuh, ya, lampu gitu atau kompor, ya, minyak buat masak nggak apa-apa gitu, ya, gitu. Ya, asapnya tuh apinya kalau buat masak nggak jadi najis enggak gitu. Hah? Iya nggak boleh, ya najis. Ya kalau dimauin begitu ya apa berarti wajib ya dicuci lagi. Ya minyak kelapa kali buat ngurut. Ya, minyak tanah kan ada minyak tanah basi. Ya, minyak tanah basi itu yang udah bukan dipakai itu buat orang ngurut orang yang sakit kan bagus itu. Ya, yang apa tuh yang kalau orang dulu kata tuh angin duduk. Ya, angin duduk, Iya, sakit perut tuh angin duduk. Yo, angin duduk kan yang kalau di ini nih, kalau sekarang dokter kata yang apa tuh? Ya, saraf kejepit. Nino, ya angin duduk gitu. Tuh minyak apa tuh? Minyak tanah basi. Minyak tanah basi itu artinya bekas orang masak. Itu. Jadi kalau kita di kompor itu, ya kalau dulu di lampu gembreng, nah ya itu kan bekas dipasang kan minyaknya kan bau tuh. Ya gitu. Nah itu buat ngerok, buat ngusap-usapin, ngurut-ngurut gitu. Orang dulu itu ya percaya kalau sekarang kan dipercaya sama dokter. Udah kayak dokter aja udah berikan obat udah gitu. Ya. Itu orang dulu kan nggak ada belum banyak dokter buat kayak gitu buat ngerok tuh angin duduk gitu. Itu kan ke apa obat Cina gitu. Nah itu ya. Nah, Nabi kata intapiu tuh ya, gitu ya minyaknya itu jangan dibuang. Wa kana syekhuna radhiyallahu anhu ya yaqulu dan adalah guru kami ya gitu ya Zakaria Ansari ini bilang lam yablugna sayun fi tanjisi ghairil adhani min sairil ma'iati bimautil fa'ri wa nahwihi fihi. Kata guru kami, tidak sampai berita kepada saya sesuatu yang dapat menajiskan ya selain daripada minyak ya dari seluruh ya minyak apa cairan-cairan tuh ya benda cair tuh bimautil fa'ri dengan kematiannya ya tikus tuh ya wanahwihi dan pamatikus bihi pada benda cair. Nah ini ya menurut ya guru ya dari Ibnu Zakaria Ansari ya bilang gitu nggak sampai itu hadis kepada kami sesuatu yang bisa najisin tuh ya minyak tuh ya benda yang ya apa tuh ya yang cair gitu ya selain apa dengan kematian tikus dan seumpamanya itu nggak ada hadis yang sampai kepada kami gitu ya. Nah gitu ya lain tikus tuh paman balaghahu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi zalika sayun falyulhiqhu hahuna ya wallahu alam. Siapa yang sampai kepadanya tuh hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang demikian itu ya tentang sesuatu tadi maka falyulhiqhu huna maka hendaklah dia hubungin ya digabungin kepada masalah ini katanya gitu ya. Jadi kalau menurut Ibnu apa tuh tadi Imam Zakaria jadi yang bisa untuk menajisin tuh kalau ya benda cair minyak kalau selain daripada minyak katanya nggak apa-apa karena nggak ada katanya ini dia nggak mengkias gitu ya. Jadi karena ya Nabi bilang tuh samin ya kan minyak ya benda cair padahal ya yang masuk benda cair itu kan selain daripada minyak kan ya nah itu kan masuk benda cair kayak cuka kecap gitu ya buku zaman Rasulullah tuh belum ada yang bikin kecap iya kalau cuka ya ada itu nah kalau zaman kita ya zaman Rasulullah nggak ada yang bikin kecap tuh ya nah gitu ya yang lain-lain tuh kan itu tuh benda cair gitu ya itu ya. Nah, itu ya palyul hikku ya. Hakuna wallahu alam. Wa kana Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu yaqulu dan adalah Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu yaqulu bilang ya marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi gulamin yalsahu satan
wa ma yuhsinu. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya tanahha hatta urika fa adkhala yadahu ya bainal lahmi wal jildi wadah hasalaha hatta tawarat ilal ibiti summa mada wa shalla bin nasi walam yatawadda walam yamassa ma'an gitu. Wallahu alam. Ya, berkata Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an bilang, marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tuh pernah liwat ada seorang anak tuh yalsahu satan, dia lagi ngulitin kambing, ya, lagi ngelet kambing gitu, ya. Wa ma yuhsinu, ya, gitu alangkah bagusnya tuh, ya, kerjaannya tuh. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu ya bilang kepada anak itu, tanahha gitu. Ya, gitu. Ya, kata Rasulullah SAW ini bilang kepada anak itu nyingkir dikit kamu, gitu. Ya, hatta urika sehingga saya perlihatkan kepada kamu nih, ya, gitu. Nah, ngelet nih. Nah, gitu ya. Ba'ad qala yadahu bainal lahmi wal jildi, maka Rasulullah masukin tangannya tuh antara kulit dengan daging tuh, gitu ya. Kangklet kambing. Nah, ini dimasukin itu. Ya, nah, jadi wadah hasalaha hatta tawarat ilal ibit, maka Rasulullah tuh masukinnya tuh, ya, nah tangannya tuh ke dalam ya daging sehingga hatta tawarat ilal ibdi sehingga ketutup tuh, ya tangannya sampai keteknya gini, ya. Jadi Rasulullah tuh masukin tangannya, ya, untuk ngelet. Ya, mungkin tadi anak kecil tuh ya ngeletnya pakai pisau kali gitu. Di sini kita set gitu kan. Nah, gitu ya. Ngeletnya kan dikit-dikit tuh. Nah, gitu. Ya, jadi Rasulullah contohin ya dimasukin tangannya terus gitu. Nah, gitu. Tumutara bisa dah. Gitu. Ya, udah praktek gitu ya. Jadi masukin tangan gitu kan terus kan gitu-gituin kan. Nah, kan kulitnya kan jadi apa kan? Ya, bisa kan? Kulit dengan daging gitu. Nah, kalau pakai pisau aja mungkin kan begitu, nanti kan dagingnya yang ngikut ke kulit atau juga kulitnya jadi soek kan, ya nggak bisa dimanfaatin lagi gitu, ya. Nah, jadi Rasulullah tuh contohin tuh, ya, yang cakep tuh itu, ya, caranya begini gitu, ya. Nah, itulah ya, tuh yang dikerjain dah ya, gitu nih, ya. Pada ngulitin kambing tuh gitu, ya. Ilal ibit tuh summa madok, kemudian Rasulullah berlalu pergi, ya, wasalla bin nasi, Rasulullah salat tuh kepada sahabat-sahabat, walam yatawaddo, dan Rasulullah enggak uduk lagi situ, ya. Kan tangannya tuh habis pegang, ya, kambing kan ada darah, mungkin kan kena ada darah dikit ngapa gitu kan. Nah, gitu ya. Tapi Rasulullah tuh ya enggak uduk, walam yamas samaan, dan Rasulullah juga enggak nyentuh air. Artinya udah habis bikin gitu udah bayang ya. Karena darah-darah yang ada di situ termasuk yang dimaaf gitu ya. Nah, ya dimaaf tuh, ya nggak apa-apa langsung. Jadi habis ngelet, ya Rasulullah, ya, nah langsung sholat tuh, nggak pakai cuci tangan dulu, yes gitu. Ini menunjukkan ya bahwa tuh ya darah, ya yang ada tuh di apa tuh, ya di daging, ya gitu kan. Nah itu kan dimaaf tuh darahnya gitu, ya. Nah habis itu ya, wallahu a'lam. Paslon fi juludil maitati muzakke, ya. Nah, ini pasal yaitu tentang kulit bangkai binatang, ya, gitu, al-muzaki, dan juga kulit yang binatang yang disembelih. Nah, ya, kulit binatang nih, ya, yang mati bangkar, ya, gitu, dan juga yang disembelih nih. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, dan adalah Rasulullah SAW bersabda, al muslimu la yanjusu hayyan au mayyitan, orang muslim itu enggak najis baik hidup atau mati. Ya, jadi orang muslim tuh ya dimati kita pegang enggak najis gitu, ya. Nah, ya. Nah, di hidup hampir lagi itu, ya, najis kita salaman, enggak najis enggak, ya.
gitu ya. Nah kalau orang kafir najis itu ya, nah ya itu sebagian ulama katakan najisnya bukannya najisnya ya badannya, ya najisnya kalau dihidup ya itu, nah atau mati, nah itu najisnya akidahnya gitu ya, gitu ya, ya. Nah, pala takrobul masajidah itu kan orang kafir tuh. Nah, jangan kamu ya deketin dia suruh masuk ke masjid ya karena dia najis. Najisnya itu akidahnya katanya ya, bukan badannya gitu ya. Nah, ya kalau muslim tuh jelas tuh. Wa kana Atha radhiyallahu anhu ya, dan adalah Imam Atha radhiyallahu an la yara ba'san bittiqazil quyuti wal kibali min sa'ril insani ya. Dan Imam Atha radhiyallahu an bilang tuh ya yara ba'san, dia tidak memandang sedikit pun ya, artinya enggak ada pandangan di sedikit pun itu mengatakan tuh bittiqazil quyuti wal kibali, dengan menjadikan tuh tali ya atau tambang min sa'ril insani, dari rambut manusia. Jadi rambut manusia itu dibikinin tali, bikinin tambang, itu kalau menurut Atha nggak apa-apa, nggak najis gitu ya. Nah artinya wa kana sallallahu alaihi wasallam idza khalaqa ra'sahu sa'rahu aw qalama zaprahu aw basaqa ya bi ya ya batadiruhu ashabuhu wa yaqtasimuhu sa'ra wa zupra wa yatadallaku nabil busaqi. Dan adalah Rasulullah SAW apabila Rasulullah itu mencukur rambut atau juga menggunting kuku ya gitu, atau juga Rasulullah tuh berludah, itu katanya apabila tuh Rasulullah tuh cukur rambutnya ya, Rasulullah potong kukunya dan juga Rasulullah berludah, itu para sahabat itu yatabaddaruna bihi yatabaddaruhu, para sahabat itu buru-buru ya, mereka tuh ya kertasimu sa'ra wa zupra, mereka tuh buru-buru ambil rambut Nabi dan bagi-bagi gitu ya, rambut Nabi dan bagi-baginya tuh. Nah, wazupra dan juga kuku Nabi tuh. Nah itu. Wa yatadallaku nabil busaq, mereka menggosok-gosok dengan ya ludahnya Nabi. Itu dilihat nih Nabi beludah, kelihatan ada bulu-bulu gitu ya. Mereka tuh gosokin badannya. Gitu. Itu ya. Berarti enggak najis kan? Gitu ya. Nah itulah ya berkahan ya. Hanya ya rambutnya Rasulullah itu ya membawa keberkahan ya. Di dalam satu kitab tuh ya ada ya seorang ya mendapat warisan tuh dari ya dipunya orang tuanya ya, ada harta ya, ada rambut Rasulullah gitu ya. Nah gitu, dua anak gitu, orang tuanya mati ya. Nah, orang tuanya ditinggalin harta yang banyak, kemudian yang satu lagi 3 lembar rambut Rasulullah. Nah, waktu dibagi-bagi ya, hartanya, nah ya, yang yang anak yang tua tuh ya kayak abangnya dah gitu, mau bagi hartanya tuh gitu ya, bagi 2. Nah, kemudian nih rambut Rasulullah kan ada 3. Ya, mau dipotong tuh, sarang satu sepotong kan, gitu, ada 3 lembar. Nah, kemudian yang adiknya bilang, ya nggak mau dia, jangan, ya karena mentakzim kepada rambutnya Rasulullah, gitu. Nah, ya kata abangnya kalau nggak mau, ya, gitu, ya, tuh harta yang bagian lu tuh, ya buat dia, ini lu ambil semua. Ya 3 lembar rambut gitu ya. Nah akhirnya tuh kayak yang si adeknya ya lebih milih ya, nah rambutnya Rasulullah, hartanya tuh ambil semua. Nah ya dengan dia takzimnya tuh kepada Rasulullah ya, Allah kasih tuh ya dia punya keberkahan ya, harta dan ya yang lainnya. Nah ya yang abang itu ya darinya, nah itu akhirnya hartanya tuh ya
Nah, lama-lama habis tuh gitu ya. Nah, itu ya. Tuh ya rambutnya Rasulullah tuh ya. Itu takzim kepada Rasulullah gitu ya. Nah, tuh ya. Jadi para sahabat tuh begitu ya. Jadi begitu Rasulullah tuh lihat Rasulullah cukur, buru-buru diambil rambutnya disimpan ya, dibagi-bagi pada temannya tuh ya. Rasulullah tuh hanya ya keringatnya Rasulullah tuh ada seorang sahabat itu begitu lihat tuh Rasulullah keringetan tuh ya ditadangin ya menjadi minyak wangi itu ya keringatnya Rasulullah tuh wangi ya nggak kayak keringat gitu gitu ya kalau gitu kan apok bu asem gitu ya Rasulullah tuh wangi ya hanya Rasulullah udah wangi keringatnya pakai minyak wangi gitu. Nah kita udah ketahuan keringat kita asem nggak mau minyak wangi lagi gitu ya. Nah gitu nya atib itu sunnah ya Rasulullah tuh sunnah Rasulullah tuh tib ya pakai wangi-wangian itu lebih-lebih Jumat tuh ya. Nah gitu atau tempat-tempat kita berkumpul banyak orang itu tuh dianjurin gitu ya. Tuh Rasulullah nggak pernah lepas ya dari minyak wangi. Hanya sahabat tuh yang lihat atau Rasulullah lagi keringetin nih buru-buru diambil ditabah cari botol dikeringetin digosokin gitu. Rasulullah tuh ya jadiin minyak ya wangi karena keringatnya Rasulullah itu lebih wangi daripada bau kasturi gitu ya. Nah itu ya kemuliaannya Rasulullah itu ya basarun ngelakal basar nama ana basarun mislukum ya kata Nabi saya sama manusia seperti kamu ya lakin nau yuha ya nama ana basarun mislukum yuha ya gitu ya. Nah tuh ya jadi sahabat tuh ya dilihat Nabi ya beludah langsung tuh digosok-gosokin itu ya tawaruk ya keberkahan ya ngambil ya daripada ya Rasulullah daripada ulama-ulama soleh apa semua orang-orang dulu begitu ya saking ya percaya dan yakinnya dia tuh kepada ulama-ulama dulu gitu ya hanya dulu masih zaman Habib Ali kan kalau di bekas cuci tangan apa pada minum berebut gitu ya. Nah kalau sekarang udah pada ogah karena ke covid gitu. Nah gitu ya padahal Rasulullah tuh su'urul mukmin sifaun ya Nabi katakan bekas-bekas tuh minum ya orang mukmin itu adalah ya obat gitu ya kita karena udah pengaruh covid tuh ada buang aja dah ya nah, gitu ya orang-orang dulu kan gitu kan itu nya kolamnya itu gede-gede bekas orang pada ini kan dulu cuci tangan situ yang ke kumur buang situ begitu kaki cuci situ kemudian aja biasa nggak ngapa-ngapa kan gitu kalau sekarang udah pakai keran aja tuh ya itu masih ya tuh ya. Nah itulah ya apa tuh keyakinan ya orang-orang dulu tuh ya pada orang-orang soleh ya berkah begitu gitu ya gitu ya para aulia Allah tuh gitu nih ya nah gitu tuh ya gitu wa yuqirruhum ya wa yuqirruhum sallallahu alaihi wasallam ala zalika dan Rasulullah tuh mengikrarkan kepada mereka seperti itu artinya tuh mereka tuh pada ambil tuh dipunya rambutnya kas kukunya Nabi potong dan dudanya tuh gitu itu Nabi ikrar ya artinya mereka Nabi nggak larang gitu ini hadis takriri namanya gitu ya Nabi lihat tuh Nabi nggak larang hanya ada seorang sahabat lagi bekas dia Nabi dibekam kan keluar darah tuh ya nah darahnya ada diminum Nabi itu ya Nabi kata siapa orang yang bercampur darah saya dengan darahnya itu dia nggak bakal masuk neraka itu ya ya minum itu ya jasadnya banyak tuh hadis-hadis ya nah gitu ya tuh ya nah wa kanat Ummu Sulaim tabsutu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ya ta'a apa nut apa
ya wakana ya wakanat Ummu Sulaim tabsutu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanatoan ya itu fayakilu indaha ala zalikan nut'i fayariku ya alaihi ya gitu ya. Dan adalah Ummu Sulaim itu tabsutu li Rasulillah salam ya nut'an ya gitu ya. Dan adalah Ummu Sulaim itu menggelarin ya kepada Rasulullah SAW tuh ya kayak kita nut'an tuh ya alas lah ya alasan tuh ya kayak kita ya apa tuh ya karpet atau apa zaman Rasul kan nggak ada tuh ya dilarin tuh ya sesuatu buat Nabi ya tidur gitu ya payakilu indaha ala zalikan nut'a maka Rasulullah tuh kailulah yakilu tuh ya kailulah ya gitu tidur siang tuh ya indaha di atas nut'i itu. Nah payak riku alaih maka Rasulullah tuh keringetan di situ. Jadi Ummu Sulaim tuh selalu berlarin dah kayak kita nih wah ini ntar Rasulullah nih mau tidur nih siang nih digelarin dah kita gelarin ya hambal atau apa gitu kalau kita sini nah ya nah gitu nah kan Rasulullah tuh ya tidur situ maka Rasulullah keringetan tuh kan nempel di ya ya di spraynya atau apanya tuh gitu ya katanya tuh banyak riku alai fa iza qama akhazat min aruqihi wa sa'rihi wa jama'athu fi qaruratin summa tada'uhu indaha apabila tuh Nabi bangun ya dari tidurnya maka diambil tuh min uruqihi ya dari keringatnya Nabi wasa'rihi rambutnya tuh yang rontok nah pajamaathu maka dia kumpulin fi qaruratin di satu botol summa tada'ahu indaha kemudian ditaruh di sisi dia tuh Ummu Sulaim tuh ya jadi bekas keringat Nabi tuh ya jadi ya buat minyak wangi tuh gitu ya pakulluman ya asabahu ya ainun aw sayun wa asa ilaiha bi inain patahadda lahu qarurat ya lahu qaruratun bil ma'i ya payasrabu minhu payabra'u min waqtihi wa fi zalika dalilun ala annal adami la yanjusu bil mauti wala say'an min ajzaihi wa sa'rihi bil infisali. Nah ya, pakullu man asabahu ainun, setiap orang yang kena penyakit tuh sihir. Ya, ainun ya, gitu ya. Ainun tuh sihir ya. Kena nih ya, nyakit ya sihir gitu ya. Au sayun ya atau sesuatu dah ya penyakit dah gitu ya. Nah itu katanya ba'asa ilaiha bi inain maka ya dibawa tuh orang itu kepada Ummu Sulaim tuh ya dengan bejana patah hoddo ya maka tuh Ummu Sulaim ya masukin tuh tahod dodok ya tadakhal ya lahu ya al-qarurah tuh bil ma'i ya gitu. Kalau kita masukin di qarurah itu air dikocok-kocok tuangin gitu ya. Baya serabu minhu ya maka dikasih minum tuh orang itu ya babari amin waktihi fi ya fi zalika ya babari amin waktihi maka orang itu sembuh pada saat itu ya karena bekas keringatnya Rasulullah dan rambutnya Rasulullah tuh gitu ya. Nah itu ya min waktihi wa fi zalika dalilun inilah menunjukkan satu dalil annal adami ya la yanjusu bil mauti ya bahwa manusia itu enggak najis dengan sebab kematiannya wala say'an min ajzaihi dan juga enggak najis dengan sesuatu dari bagian-bagian tubuhnya wasa'rihi dan rambutnya bil infisali dengan berpisah dari tubuh orang itu. Jadi dari manusia ini kita ya rambut kita apa semua tuh ya nggak najis gitu ya.
Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ma quti'a minal bahimati wa hiya hayyatun fa huwa mayyitatun. Kata Rasulullah SAW, sesuatu apapun ya yang terputus dari binatang tuh ya wa hiya hayyatun, sedang binatangnya itu masih hidup, fa huwa mayyitatun, itu bangke. Ya, jadi umpama kambing ya ketabrak gitu ya, dipunya kakinya copot. Nah gitu, nah itu berarti bangke ya, nggak boleh dimakan gitu ya. Kali ini kambing copot gitu ya, kambingnya masih hidup gitu ya, pahanya sebelah ya copot mental, kita bawa pulang, kita sop itu ya, sate, nggak boleh gitu ya, karena tuh kambingnya masih hidup gitu ya, nggak boleh dimakan. Nah itu bangke ya, kecuali kalau ya dia masih nempel kambingnya kambingnya kita potong itu, nah boleh gitu ya. Nah artinya wa kana Rasulullah SAW yaqulu iza dubigal ihabu faqad tahura. Ya, Rasulullah SAW bersabda, apabila disamak ya kulit tuh ya, kulit binatang disamak, faqad tahura, maka sungguhnya dia itu menjadi suci. Ini bangke ya. Jadi kulit bangke itu binatang yang mati bangke atau binatang haram itu disamak gitu ya. Nah itu suci ya. Kambing mati nih ya, bukan dipotong. Nah kulitnya kita ambil tuh gitu ya. Karena Rasulullah tuh pernah ya perintahkan sahabatnya tuh ada kambing mati ya. Nah gitu ya, Nabi kata sayang tuh ambil kulitnya ya, disamak, ngambil ya, dimanfaatin ya, dibuangin tuh kulit bulunya buangin, cukur, nggak boleh, kulitnya aja samak gitu ya. Nah tuh kulit tuh kayak kulit ular gitu kan, disamak tuh, dibuangin. Nah ya, dijadiin gesper, jadiin ya tas atau apa gitu. Nah itu boleh, binatang buas gitu ya. Nah gitu ya. Nah itu suci gitu. Nah kalau macan itu kulit bulunya dikerok ya, nggak serem kan. Kalau macan seremnya kan ya belangnya kan gitu ya. Ini ya. Nah gitu ya, tahura. Wasu'ila Ibnu Abbas, disanya Ibnu Abbas ya radhiyallahu anhu, faqila lahu, dikatakan oleh Ibnu Abbas ya, inna nagzul maghriba wa innahum ahlu wabar wala ya gitu walakum ya kurabun yakunu pihal labanu ya wal ma'u wal wadaku wa nahnu la naqulu ya zabaihas zabaihal barbari ya wal majusi apanal bisul farra'a min juludiha wa nastamilul quraba minha. Ya, di sini dikatakan, ditanya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, faqila lahu, dikatakan pada Ibnu Abbas, inna nagzul maghriba, sungguhnya kami ya perang tuh ghazwah ya ke kota Maghrib, wa innahu ahlu wabarin, dia itu mereka itu orang Maghrib nih itu orang-orang wabar ya gitu ya, aduh ya, walakum kurabun, mereka itu punya girbah ya, gurabun tuh girbah ya, kayak kita ember yang dibuat dari kulit gitu ya, ember yang buat dari kulit tuh gitu ya, girbah gitu gurabun. Yakunu fiha laban, di girbah itu ada susu gitu ya. Nah gitu kan, susu, walma ada air, wal wadak ya ada tadi gituan samin yang beku tuh. Nah gitu ya. Wa nahnu la naqulu zabaihal barbari, dan kami enggak makan tuh sembelihan orang barbar tadi, wal majusi, dan orang majusi. Apana lebih sulqura'a ya min juludiha, apakah kami pakai ya pura ya gitu, pura tuh baju mantel ya gitu ya, baju mantel tuh pura min juludiha, dari kulit
ya binatang tuh wa nastamilul ghurab minha, dan kami gunakan tuh girbah-girbah tersebut gitu dari kulit tadi. Faqala Ibnu Abbasin, berkata Nabi Ibnu Abbas, na'am, iya gitu ya, gunakan pakai ya gitu. Adibagu tuhurun ya, yang namanya samak itu dapat mensucikan kulit itu ya. Faqila lahu, dikatakan lagi kepada Ibnu Abbas, an ra'yika aw syai'un sami'tahu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ini pendapat kamu sendiri apa kamu dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bilang begitu. Nah gitu ya, tuh ya kritis tuh sahabat hanya ya, sahabat tuh ditanya ya Ibnu Abbas tuh, ini pendapat kamu apa sesuatu yang kamu dengar dari Rasulullah. Nah, faqala, kata Ibnu Abbas, bal an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bahkan ini saya dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katanya tuh. Ya, jadi boleh kalau kulit yang udah disamak nah itu kita gunakan ya, buat naruh air, buat apa di situ. Ya, itu karena udah suci gitu ya. Ya, gitu ya. Wa kana radhiyallahu anhu yaqulu, dan adalah Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yaqulu, innama harama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal maitati lahmuha, gitu, hanya saja Rasulullah mengharamkan bangkai itu dagingnya ya. Amal jildu wasa'ru wasufu fala ba'sa bihi, adapun kulitnya dan rambut dan bulu halus tuh, bulunya halus, fala ba'sa bihi, itu enggak apa-apa, boleh kita gunakan. Yang haram tuh bangkai itu dagingnya katanya. Wa bidzalika ihtajja man qala bi taharati jildil khanziri bidibagi, dengan hadis ini berhujahlah orang yang mengatakan kesucian kulit babi dengan disamak. Oh, ya, dengan hadis ini nah timbullah ya ijtihad tuh ya ulama, sehingga ada yang mengatakan kulit babi jugaan kulit anjing kalau disamak masih boleh katanya gitu ya. Nah, wa yasadulahu hadisun ya, dan disaksikan dengan hadis ayyuma uhiba ya dubira faqad tahura ya, ayyuma ihabun, kulit apaan aja itu ayun ya, bebas ya gitu, nakirah ya, kulit apapun ya gitu, ihab tuh kulit ya, dubigo disamak faqad tahura, sungguhnya jadi suci. Jadi kulit apaan aja kalau disamak bisa jadi suci gitu. Hanya yang mengatakan tuh kulit anjing babi disamak jadi suci. Nah ini dengan alasan hadis ini umum tuh gitu ya. Wa qalat Maimunah ya, tasaddaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya gitu ya. Nah, Rasulullah ya aliyun bisatin ya, tasaddaqa ya Rasulullah SAW aliyun bisatin pamatat ya gitu ya, faul kina. Nah kata si Maimunah telah memberikan tuh kepada Rasulullah SAW oleh Sayyidina Ali dengan seekor kambing, maka kambing itu mati. Fa'ulqinaha, maka kata Siti Maimunah, saya lemparin tuh, saya buang tuh ya kambing itu karena mati kan gitu ya, alqinaha ya. Nah gitu ya. Nah pamarra biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka liwatlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala, maka Rasulullah bilang, halla akhadtum ya uhabiha ya qadibat apa ya qad ya bagtumu pada bag ya, pada bagtumuhu pantampatum bihi, kata Rasulullah. Begitu Rasulullah liwat tuh, saya buang tuh kambing tuh ya mati. Nah maka Rasulullah halla, cobalah, hendaklah, akhadtum, kamu ambil ya ihabuha, kulitnya
ya padaba ketemu kamu samaknya tuh kulit pantapa tumbihi maka kamu bisa gunainnya tuh ya tuh ya. Jadi Rasulullah suruh ambil tuh kulitnya tuh tadi, jadi dagingnya jangan ya, kulitnya tuh disamak gitu. Waqalu mereka bilang innaha maitatun, ya Rasulullah itu kan bangke. Waqala kata Rasulullah innama haruma akluha, hanya saja yang diharamkan makannya. Tuh ya. Jadi kulit binatang nih yang mati bangke itu kita ambil, kita samak. Nah, itu jadi suci gitu kan. Boleh kita pakai buat sejadah, buat apa tuh gitu suci. Tapi nggak boleh buat dimakan. Ya kali gitu ya udah kering lah gitu kita rebus gitu makan kulitnya jadiin kikil, nggak boleh gitu ya. Nah tuh ya. Nah kalau kulit kambing, kulit sapi yang apa tuh ya yang dipotong biasa itu boleh kan gitu, bekas bedug nih udah rendem ya digoreng jadi kerupuk lagi gitu ya. Iya bekas bedug tuh ini. Nah gitu ya, innama harum wa kana Zuhri yunkirud dibak, dan adalah Imam Zuhri itu mengingkari untuk menyamak tuh ya gitu ya. Wa yaqulu, dia bilang yastamati ubijulu dil maitati ala kulli halin, kamu bersenang-senang dengan kulit bangke atas setiap hal, la siyama fi haqqil a'rabi, lebih-lebih pada orang Arab katanya. Wa kana Rasulullah sallam kasiron ma yas'alu an juludil maitati fayaqulu, kebanyakan Rasulullah sallam ditanya tentang kulit bangke, maka Rasulullah bilang yat haruhal ma'u wal qarazu, ya dapat mensucikan kulit bangke itu dengan air dan qaraz. Qaraz itu artinya buah apa tuh bidara ya, buah cindana tuh ya, daunnya daun cendana, daun apa kan dia sepet tuh ya, buat ngilangin tuh, buat nyamak gitu ya. Nah itu ya qaraz. Wada qala Rasulullah sallam fi ghazwati Tabuk ala ahli baitin, lah masuk Rasulullah sallam pada perang Tabuk kepada keluarganya nih, di rumah keluarganya Pak Iza ya girbatun muallaqatun. Nah pada waktu itu ada girbah yang tergantung pasa alal ma'a, maka ya gitu ya, maka Rasulullah tuh minta air. Faqalu lahu, mereka bilang pada Rasulullah, ya Rasulullah innaha maitatun, itu kulit girbah dari bangke gitu ya. Nah faqala kata Rasulullah dibaguha tuhruha, ya disamaknya itu berarti sucinya. Wapi riwayatin, dalam riwayat yang lain dibaguha zakatuha, disamaknya berarti sama seperti disembelihnya. Wapi ukhra, dalam yang lainnya lagi, riwayat lainnya zakatuha dibaguha, ya sembelihannya tuh ya bangke itu adalah dengan disamak katanya. Nah wapihi dalilun ala an najil dal muzaki tahirun walau lam yudabbik gitu ya. Nah dengan dasar hadis ini katanya merupakan dalil bahwa kulit binatang yang disembelih itu suci sekalipun tidak disamak gitu. Jadi kulit binatang tuh kalau yang disembelih binatangnya dipotong, nah itu berarti suci ya, meskipun kita nggak samak. Kalau yang namanya samak tuh caranya kan dibuangin tuh kelebihan-kelebihan yang ada minyak dalam kulitnya tuh, minyak, daging apa tuh semua diseset. Nah kemudian dilumurin tuh ya dengan sesuatu yang ya dapat menghilangin tuh ya minyak-minyaknya, dengan garam, dengan apa aja tuh tadi karena daun widara tuh ya, daun cendana ya, atau daun apa-apa anda tuh yang sepet, yang kasap-kasap gitu ya. Nah bahkan boleh dengan tai burung aja masih boleh ya buat nyamak tuh ya, nanti habis itu dicuci gitu. Nah inilah ya tentang ya kulit bangkai. Samsin dulu dah ya gitu ya gitu. Walau lam yandabik wa taqaddama anna Rasulullah salaka satan gitu ya. Allah alam.